Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Alamsyah Kurnia dari Teknik Industri Angkatan 2024 dengan NIM 3333204005 dari kelompok 6 tutorial statistika 2. Di sini saya akan mengerjakan tugas mingguan shift 2 modul 4 yang berjudul Analysis of Variance atau ANOVA. Di sini soal yang pertama yaitu PT Oasis Jaya merupakan perusahaan manufaktur botol plastik yang memiliki 4 shift produksi. Manajemen ingin mengetahui apakah terdapat perbedaan jumlah produk cacat yang dihasilkan pada setiap shift produksi. Pengamatan dilakukan selama 5 hari dengan data jumlah produk cacat dengan satuannya unit sebagai berikut. Di sini ada tabel jumlah produk cacat yang dilakukan selama 5 hari dengan satuannya itu unit. Ada shift 1, ada shift 2, shift 3, dan shift 4. Kemudian, gunakan ANOVA satu arah dengan tingkat signifikansi alfa sama dengan 0,05 untuk menentukan apakah terdapat perbedaan jumlah produk cacat antar shift produksi. Dan soal yang kedua, PT Valion Pack merupakan perusahaan manufaktur kemasan plastik. Dalam proses produksi, perusahaan menggunakan beberapa jenis material plastik dan menerapkan variasi suhu cetakan. Manajemen ingin mengetahui apakah jenis material, suhu cetakan, serta interaksi keduanya berpengaruh terhadap jumlah produk cacat yang satuannya unit. Di sini ada tabelnya, yaitu jenis materialnya ada PP atau polipropilin, kemudian ada PET dan HDPE. Dan suhu cetakannya itu bervariasi, ada 3, ada 180 derajat, 200 derajat, dan 220 derajat. Kemudian pertanyaannya yaitu dengan menggunakan analisis ANOVA 2 arah pada tingkat signifikansi 5%, tentukan bagaimanakah kesimpulan mengenai efek utama dan interaksi antar variabel. Di sini saya sudah mengerjakan nomor satu. Yang pertama itu kita masukin dulu sih data yang ada di soal ini ke file Excel. Sebagai berikut, ada shift produksi dan jumlah produk cacat dengan diurutkan seperti ini. Oke, di sini saya akan mengerjakan nomor satu menggunakan software RStudio. Di sini sebelumnya untuk nomor satu itu kita ke file dulu, lalu pilih new project, habis itu pilih existing directory, kemudian pilih foldernya. Habis itu untuk membuat scriptnya kita bisa ke sini, bisa pencet R script atau bisa langsung shortcut aja Ctrl Shift N. Di sini saya sudah menuliskan sintaksnya untuk nomor satu. Jangan lupa tadi file yang udah dibuat di Excel ini dimasukin di folder yang sama si RStudio-nya ini agar terbaca saat di running nanti. Lalu di sini kita install package yang pertama, kemudian ada install package readxl. Ini tuh untuk membaca si file Excel yang ada di folder yang sama ini. Kemudian ada install package car. Ini adalah company to apply regression. Itu tuh untuk menganalisis regresi pada metode ANOVA ini. Kemudian kita mengaktifkan package-nya. Lalu kita menginput data dari si file Excel ini dengan sintaks sebagai berikut dan sheet-nya sheet 1 untuk soal nomor 1. Jangan lupa si namanya ini harus sama si nama yang ada di folder Excel-nya. Sebelum itu kita menentukan dulu nih hipotesisnya untuk nomor 1. Untuk H0-nya itu artinya mu1, mu2, dan mu3, dan mu4 itu sama dengan semua. Artinya itu tidak ada perbedaan yang signifikan antara jumlah produk cacat antara shift 1, shift 2, shift 3, dan shift 4. Sedangkan untuk H1-nya itu ada satu variasi jumlah cacat produk yang berbeda antar shift-nya. Seperti itu. Lalu kita memastikan variabel faktor dan dependennya dengan sintaks sebagai berikut. Lalu kita menguji homogenitas varians menggunakan Leibniz test, yang dimana jika p-value-nya lebih dari 0,05, maka variansnya adalah homogen. Kemudian kita menguji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk. Jika p-value-nya lebih dari 0,05, maka datanya berdistribusi normal. Kita bisa running dulu nih, yang ini.
Oke, kalau kita run yang ini. Oke, lanjut kita run yang ini. Nah, di sini untuk uji homogenitas variansnya itu dengan Leibniz test, bisa kita lihat bahwa si p-value-nya itu 0,9388 yang artinya 0,05, maka variansnya itu adalah homogen, yang dimana analisis ANOVA-nya bisa dilanjutkan. Lanjut ke uji normalitas. Nah, di sini p-value-nya itu 0,314, yang dimana juga sama, lebih dari 0,05, yang artinya datanya berdistribusi normal. Kemudian kita penyusunan model ANOVA satu arah dengan sintaks sebagai berikut. Nah, di sini bisa kita lihat nih hasilnya. Di sini ada DF, itu adalah derajat kebebasan atau degree of freedom. Kemudian ada sum SQ, ini adalah jumlah kuadrat, sum square. Ada mean SQ, ini adalah mean square atau kuadrat tengah. Ada F value atau F hitung. Dan ada PR, ini adalah P value. Di sini bisa kita lihat nih, F value-nya itu 31,65 atau F hitungnya. Kemudian bisa kita lihat juga di sini P value-nya itu adalah 5,83 dikali 10 pangkat minus 7. Yang artinya ini tuh kurang dari 0,05, maka H0-nya itu ditolak dan H1-nya itu diterima. Tadi kalau H0 itu ditolak dan H1 diterima, itu artinya terdapat perbedaan yang signifikan pada jumlah produk cacat antar shift produksi yang memberikan pengaruh terhadap jumlah produk cacat yang dihasilkan oleh perusahaan. Seperti itu. Oke, lanjut ke nomor 2 menggunakan software RStudio. Sama seperti tadi, nomor 1. Nomor 2 ini, dari si tabel ini kita buat ke si Excel-nya sebagai berikut. Kemudian kita ke RStudio lagi. Kemudian di sini sintaks yang pertama sama kayak tadi, menginput data dari Excel-nya sama nama filenya, cuma beda di sheet-nya doang. Di sini sheet 2 untuk nomor 2. Lalu kita mendefinisikan faktor dan variabel dependennya sebagai berikut. Nah, kalau dari si soal ini, untuk variabel dependennya atau variabel yang dipengaruhinya adalah si jumlah produk cacatnya, dan variabel independennya yang mempengaruhinya yaitu ada dua faktor, yaitu si jenis material serta suhu cetakan. Karena ada lebih dari dua faktor, maka kita menggunakan analisis ANOVA, ANOVA dua arah seperti itu. Lalu kita sama seperti tadi melakukan pengujian Leibniz test untuk menguji homogen data. Dengan jika nilai P-nya lebih dari 0,05, maka asumsi homogen ragam data itu terpenuhi. Serta kita melakukan uji normalitas menggunakan metode Shapiro-Wilk. Jika p-value lebih dari 0,05, maka datanya berdistribusi normal. Kemudian kita menyusun model ANOVA-nya dengan sintaks sebagai berikut. Oh iya, untuk definisi dari si hipotesis dari nomor 2 ini adalah sebagai berikut. Yang pertama itu ada efek utama dari jenis material, ada efek utama dari suhu cetakan, dan interaksi antara keduanya. Untuk efek utama jenis materialnya ini, H0 itu tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari jenis material terhadap jumlah produk cacatnya. Dan H1-nya terdapat pengaruh yang signifikan dari jenis material terhadap jumlah produk cacat. Dan untuk yang efek utama dari suhu cetakan ini, H0-nya tidak terdapat pengaruh yang signifikan dari suhu cetakan terhadap jumlah produk cacat, dan yang satunya terdapat pengaruh signifikan dari suhu cetakan terhadap produk cacatnya. Dan yang ketiga itu ada interaksi jenis material dan suhu cetakan. H0-nya tidak terdapat interaksi yang signifikan antara jenis material dan suhu cetakan terhadap jumlah produk cacat. Dan H1-nya terdapat interaksi yang signifikan antara jenis material dan suhu cetakan terhadap jumlah produk cacatnya.
Di sini bisa kita lihat saja semuanya. Nah, di sini bisa kita lihat bahwa untuk uji homogenitasnya itu p-value-nya itu bernilai 1 yang artinya itu lebih dari 0,05. Maka eh, asumsi homogen datanya ini terpenuhi dan pengujian ANOVA bisa dilanjutkan. Kemudian untuk yang uji normalitas ini p-value-nya itu 0,8914 yang sama yaitu lebih dari 0,05 artinya datanya itu berdistribusi normal. Nah, di sini bisa kita lihat dari hasilnya. Untuk faktor jenis material itu, p-value-nya bernilai 5,12 kali 10 pangkat minus 7, yang artinya itu tuh kurang dari 0,05, yang artinya adalah H0-nya ditolak. Jika H0 ditolak, maka H1 diterima, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan dari jenis material terhadap jumlah produk cacatnya. Kemudian sama yang kedua juga untuk suhunya ini bernilai 5,12 kali 10 pangkat minus 7 yang artinya H0 ditolak dan H1 diterima, yaitu terdapat pengaruh yang signifikan dari suhu cetakan terhadap jumlah produk cacatnya. Kemudian untuk yang ketiga adalah interaksi jenis material dan juga suhu. Itu bernilai 1 yang artinya itu lebih dari 0,05 yang artinya H0 diterima dan H1 ditolak, yang artinya tidak terdapat interaksi antara jenis material dan suhu cetakan terhadap jumlah produk cacatnya. Kemudian, untuk kesimpulan akhirnya, jumlah produk cacat dipengaruhi secara terpisah oleh jenis material dan suhu cetakan. Namun, kombinasi keduanya tidak memberikan pengaruh interaksi yang signifikan. Seperti itu. Oke, mungkin cukup sekian untuk penjelasan sintaks dari software RStudio untuk modul 4 Analysis of Variant ANOVA kali ini. Apabila ada kekurangan dan pembacaan sintaks yang kurang tepat, saya mohon maaf. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.